wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam tertumpang saja pada Pak RT yang sudah menyampaikan. Yang kami hormati Bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih memberikan kesehatan ya Pak ya. Alhamdulillah, dan informasi yang saya peroleh kebetulan Pak RW yang WA saya gitu, kita akan membentuk kelompok tani gitu ya. Nah, ini informasi didapat kemarin pada saat musrenbang ya. Nah, di saat musrenbang kemarin saya menyampaikan bisa saja kita membentuk kelompok tani yang baru ya, yang ada di Kelurahan Jaya dengan komoditi apapun yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, bagi pemerintah sekarang memberikan bantuan itu adalah posisinya kepada masyarakat yang sudah melakukan kegiatan itu. Nah, ya. Jadi pemberian itu tidak dari awal Pak, dari nol, tapi diberikan bagi petani yang sudah melaksanakan kegiatannya. Contoh, kalau bagi yang sudah menanam jagung misalnya, dia minta bantuan jagung untuk memperluas areal tanaman jagung, boleh, ada masalah gitu ya. Tapi kalau mulai dari nol itu jarang biasanya. Apalagi kita belum pernah memelihara, contoh ternak misalnya, kita belum pernah pelihara ternak, kucuk-kucuk mau minta bantuan ternak, bagaimana cara meliharanya? Kan gitu Pak ya. Nah, ini yang terjadi permasalahan selama ini. Saat diberikan bantuan ternak, mereka belum pernah beternak, akhirnya ternaknya dijual gitu ya. Jadi kan kita harapannya nanti jangan sampai seperti itu. Minimal dalam kelompok ini kita harus ada yang punya ternak. Kalau seandainya kita mau mengajukan ternak itu, peluang kita sebenarnya ada sedikit kelemahan di tempat kita di Kelurahan Jaya ini, karena kita tidak mendapatkan dana ADK atau ADD Pak ya. Tapi kemarin pada saat saya berada di Rantau Bertuah, waktu acara bujang kampungnya Pak Bupati ya, nah dia mengatakan kelurahan harus diberikan dana seperti desa-desa yang punya dana 1 miliar itu ya. Nah, diadakanlah itu di dana pemerintah provinsial. Memang diusulkan itu ke Badan Keuangan Daerah ya. Nah, kebetulan ada yang hadir juga kemarin. Nah, ini sudah menjadi catatan, mudah-mudahan saja bisa terkabul dan ada kesempatan untuk kita gitu Pak ya. Karena memang kalau di desa saat masyarakat mengajukan ini bisa difasilitasi langsung. Karena kenapa? Dana desanya ada gitu. Jadi pada saat pengusulan mungkin 10 ekor misalnya, bisa kita ajukan, desa bisa gitu. Tapi di kita sulitnya harus yang melalui dinas gitu ya. Nah, dinas ini tentu punya keterbatasan. Satu kabupaten yang mengusulkan mana yang paling layak. Nah, peluang itu bisa besar di kita. Kebetulan kabit peternakannya itu berada di dinas ini. Ada kenal nggak dengan Pak Dr. Hewan Wahid? Dulu dia di sini kalau PTD juga. Sekarang belum ada. Ini jujur Pak ya, nggak boleh buat-buat nih. Ya, karena ini berhubungan nanti ke depannya nih. Iya, ya. Di bagian apa? Memang udah ada juga yang beternak sapi. Iya. Itu kan masalah sudah beternak sapi juga. Iya. Sekarang masih ada sapinya Pak? Pikiran tujuannya hanya ternak Pak. Usahakan di bidang lain. Peluang terbesar sekarang adalah di usaha pertanian. Ya Pak ya. Ternak ini kita harus satu, mungkin kita harus melobi dewan. Ada yang menanya dewan Pak? Insya Allah siapa ya? Nah, kita diragukan ya nak. Dengan yang di belakang itu kita tak ragu lagi gitu loh. Yang itu satu. Yang kedua, kita harus ya gitu Pak. Semuanya harus pendekatan kalau ingin dapat kan gitu. Karena hanya dengan melalui masuk ke musrenbang ya Pak ya, masuk ke dinas itu penting memang harus kita masukkan. Tapi saat itu masuk kalau dia tidak digiring dalam arti kemana mau diberikan itu ujung-ujungnya kita nggak dapat juga. Kelompok ini kan tidak khusus hanya untuk peternakan, Ya. bisa perikanan, Tidak.
Perikanan tak bisa. Oh, pertanian bisa. Pertanian bisa. Pertanian bisa. Nah, Pada intinya kalau seandainya minat dari kelompok ini mewalahkan ke pertanian, kita kan nggak harus bikin kelompok lagi. tidak. kelompok bisa. Cukup kelompok ini saja. Ya, Nah, cukup gitu saja. perikanan dia punya kelompok tersendiri, Pak. Kalau Bapak masuk ke kelompok perikanan, namanya kelompok pembudidaya ikan. Nah, itu harus masuk juga di Simluhkan namanya, Pak. Di pusat juga, Departemen Perikanan. Berarti bikin kelompok lagi tuh ya? Kelompok lagi, ya. Nah, mungkin kelompok lagi dengan penyuluhnya. Penyuluhnya ada di sini. PPL Perikanan itu ada, Pak. 1 kecamatan 1. Kalau penyuluh pertanian 1 desa 1. Itu kita bagiannya. Nah, dibentuklah kelompok. Kalau yang bidangnya perikanan, dia tidak bisa dicampur di dalam administrasi kelompok. Berarti bikin kelompok lagi dengan orang yang lain lagi. Iya, benar sekali. Jadi bikin kelompok lagi dengan yang lain lagi, Pak. Nah, kalau Bapak di bidang yang ini, itu peternakan, pertanian ya, secara umum Pak ya. Kemudian perkebunan, kehutanan, nah, itu bisa di kita. Tapi kalau perbedaan pertanian dengan perkebunan dengan pertanian itu kan bisa tanaman pangan, hortikultura, Pak ya, dan tanaman hias, ya. Nah, kemudian tanaman tahunan, ya. Kemudian kalau dia perkebunan, ya perkebunan itu kan karet, ya, kelapa, ya, kayak sawit, ya. Nah, itu perkebunan, itu komoditi perkebunan itu dia. Itu contohnya, Pak ya, kopi, ya. Kemudian apa lagi? Masih banyak yang lainnya. Kakao ya, nah itu termasuk komoditi perkebunan. Nah, kalau komoditi pertanian itu adalah tanaman pangan itu palawija dan hortikultura. Tanaman pangan apa? Padi, Pak ya. Apa lagi? Ya ubi atau segala macam. Palawijanya apa? Palawijanya jagung ya, kedelai, Pak ya. Nah, sejenis itu. Nah, sekarang pemerintah malah mencari petani yang mau nanam jagung ini. Kita kalau bisa siapkan 10 hektar di sini dikasih sama Siak nih sekarang. Sekarang 200 hektar untuk Kabupaten Siak, Pak. Tahun ini. Nah, jagung 200 hektar dibagi 14 kecamatan. Minas disuruh 10 hektar. Saya aja stres nih. Mana mau saya taruh ini? satu tempat. Satu kecamatan enggak boleh ya. Dia pingin satu desa, Pak. Misalnya satu kelurahan, walaupun posisinya di Meranti satu, di sana satu, di misalnya dekat Kampung satu, misalnya boleh bisa, tapi satu desa. Pokoknya mencukupi sebanyak itu. Kalau Bapak mau tanam jagung hibrida, kandis luar biasa Pak. Mau jagung, mau kedelai, mau bawang, mau cabai, semua dibuat orang kandis Pak. Ikan ya, Bu. Luar biasa banget. Kayak bisa ikan. Bahannya harus 10 liter dulu. Tidak harus, masa saya masuk sini mungkin harus 1 hektar. Bisa di situ setengah hektar, di sini setengah hektar, di situ 1, total semua di Kelurahan Mersea ini 10 hektar. Gitu. Nah, Pak ya, boleh terpisah-pisah, tetapi di sini kawasan jagung gitu. Sampai satu desa, sama dengan bawang Pak. Bawang merah tahun ini. Bawang misalnya 10 hektar misal dari kegiatan dari pusat misalnya kan, harus di satu desa. Yang dilakukan di pekarangan rumah atau ada kegiatan keterampilan atau kegiatan lain yang ada di rumah masing-masing. Saya mau tahu dulu deh gitu dari Pak RW lah. Misalnya apa? Apa aja lah Pak. Misalnya di rumah tak ngapain Bapak, kita buat keripik cabai atau ini contoh ya. Usaha lain tidak hanya usaha bidang pertanian nih, maksud saya usaha lain lah gitu. Baik Bapak apa? RW contoh. Rumah saya Nggak ada rumah ya. Nah, atau ibunya mungkin bisa juga kan gitu. Kayak Pak RT. Saya ada Bu. Pak RT apa sekarang? Buat bubuk jahe merah. Oh, bubuk jahe merah ya. Oh, jadi Pak RT kita yang buat bubuk jahe merah ya. Iya, berarti baru juga saya tahu. Nah, kemarin kalau nggak salah saya Bapak udah masuk juga di kelompok Karang Taruna ya. Sudah. Jadi, Pak ya,
lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas, tidak sesuai pada tempatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak yang hadir kesempatan hari ini. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.